Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dandi Windomi Arman, kelas 12. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia di bab kedua. Jadi topik yang akan dibahas tentang mengenai konstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, pengertian teks sejarah. Teks sejarah merupakan teks yang menjelaskan atau menceritakan mengenai suatu fakta dan kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya suatu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai terkandung dalam novel diantaranya pertama, nilai budaya, nilai moral atau etik, dan ketiga, nilai agama, dan terakhir adalah nilai sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan. Selain mengandung segi keindahan, karya sastra juga memiliki nilai manfaat bagi pembaca. Segi pemanfaatan muncul karena penciptaan karya sastra berangkat dari kenyataan sehingga lahirlah pandangan bahwa sastra yang baik menciptakan kembali keseluruhan yang hidup yang hayati, kehidupan emosi, kehidupan budi, individu maupun sosial, serta dunia yang syarat objek. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyajikan nilai novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelasan atau isi, dan interpretasi, penutup, interpretasi atau tidak harus ada. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu menulis novel sejarah pribadi. Ketika hendak menulis sebuah novel sejarah tentang seorang atau bahkan dirimu sendiri, hal yang pertama harus kamu lakukan adalah menentukan peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu yang akan kamu kembangkan menjadi novel sejarah. Selanjutnya yaitu menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seorang. Selanjutnya yaitu 5 inspirasi menulis sejarahmu sendiri atau sejarah pribadi. Sebenarnya sangat banyak hal tentang diri kamu yang bisa kamu tulis sebagai cerita sejarah pribadi. Kamu bisa menulis cerita tentang sesuatu yang remeh hingga sesuatu yang benar-benar serius. Pertama, tempat yang pernah kamu tinggali. Tulis sebuah cerita pengalaman pribadi tentang tempat-tempat yang kamu pernah tinggali. Misalnya kamu pernah tinggal di di Jakarta selama beberapa lama. Kemudian pernah pula tinggal di Jogja untuk kuliah atau malah tinggal di luar negeri untuk bekerja. Kamu bisa memperluas tulisanmu ini mengenai apa saja yang kamu alami selama tinggal di suatu tempat. Apakah kamu memiliki kesan yang mendalam atau justru pengalaman yang tidak terlupakan? Selanjutnya yang kedua, orang-orang yang berpengaruh dari masa kecilmu. Tulis pengalaman yang kamu miliki terkait dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di masa kecilmu.
Misalnya kamu memiliki seorang kakak yang sangat perhatian, orang tua yang sering mengajakmu mendaki gunung dan lain sebagainya. Pada bagian ini bahkan kamu juga bisa menambahkan jika yang mempengaruhimu adalah tokoh fiksi. Anggaplah misalnya kamu sangat terpengaruh dengan kisah kepahlawanan seperti Superman dan sejenisnya. Selanjutnya yang ketiga adalah perjalanan tak terlupakan. Kamu pasti pernah berlibur. Nah, kamu juga bisa menulis tentang liburan yang paling kamu sukai. Tulis apa saja kesan yang kamu dapatkan dalam perjalanan tersebut dan apa pelajaran terpenting yang bisa kamu sampaikan untuk orang lain tentang kisahmu. Selanjutnya yang keempat, itu fenomena cuaca pernah kamu lihat atau alami. Selain menulis cerita sejarah pribadi masa kecil, kamu dapat juga menulis pengalaman misalnya saat menemukan fenomena cuaca yang tidak terlupakan. Dalam penulisan pengalaman seperti ini, kamu bisa menggunakan sudut pandang yang lebih merdeka. Artinya, kamu ingin menceritakan fenomena cuaca itu dari sudut pandang keindahan, keistimewaan, atau justru dari dampak yang ia timbulkan. Selanjutnya yang terakhir, pengalaman spiritual yang kamu alami. Nah, contohnya teks cerita sejarah pribadi panjang kadang-kadang dapat mengangkat tema ini. Bahkan jika kamu tertarik dengan penulisan novel yang lebih kompleks dan komprehensif, ini adalah salah satu topik penulisan yang sangat menarik untuk kamu angkat. Dalam sejarah pribadi yang ini, kamu menulis tentang satu pengalaman spiritual yang kamu pernah alami dalam hidupmu. Kamu dapat berfokus pada kronologis pengalamannya, pesan spiritualnya, atau hikmah di balik hal tersebut. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih.